Yuk, kembali lagi bersama saya Fikri Hernando dan sekarang kita sudah bersama-sama dengan Om Tony Cicak, sang legend balap motor Kota Merauke. Oke Om, bagaimana nih kabarnya nih? Baik-baik saja. Lama sekali kayaknya saya tidak pernah ketemu Om Tony lagi. Ya begitulah. Sehat-sehat. Sehat ya Om ya. Kegiatan hari-hari seperti apa nih sekarang? Ya begitulah. Maksudnya servis-servis harian saja. Oh masih Masih dengan maksudnya kegiatan bengkel motor tetap. kegiatan bengkel motor. Iya. Sehat tapi Om ya. Sehat. Yang paling intinya ya tetap harus sehat ya. Jadi sekarang kesibukannya Om ini hari-hari di bengkel harian, Iya, tapi di rumah saja. di rumah saja ya, enggak seperti yang Kadang juga ada panggilan-panggilan freelance di luar. Terima juga mungkin tapi tergantung di langganan ke tempat saja. Kadang minta di situ ya kita jalani saja. Mungkin kan kita jual jasa saja. lama soalnya saya sudah tidak ketemu sama Om Tony nih. Terakhir kayaknya kita balapan kemarin ya, Om, ya kita yang ketemu ya. road race terakhir kemarin. Road race di Yang pas waktu hari Minggunya ya. Ah, Itu saja. terakhir kita ketemu dengan Om Tony Cicak itu pada saat road race. Ini kita baru ketemu lagi setelah berapa lama nih? Iya. Sudah cukup lama ya. Iya. Om, sekarang dengar-dengar masih riset-riset motor ya? Iya, kadang-kadang ya sambil terima pekerjaan harian, kalau pas lagi nganggur tetap masih nyeting-nyeting motor. Nyeting-nyeting Iya, motor balap ya? motor sendiri aja. Iya. Jadi Om Tony punya motor balap masih ada nih ceritanya? Masih ada semua. Yang dari dulu-dulu nih? Iya, yang dari dulu-dulu tinggal maksudnya kita upgrade terbaru lagi, coba-coba lagi. Jadi gini Om, kemarin itu kan kita juga kan sempat nih Iya. main-main ke bengkelnya Farako, main Iya. ke Om Anggar. Setelah dari sana itu untuk minta masukan dari teman-teman semua yang nonton itu banyak yang bilang coba ke Om Tony. Jadinya sekarang ini kita datang main-main ke Om Tony. Om Iya. pasti sudah tahu lah kita mau masuk sini ngapain. Terima kasih lagi. Ya. Kita mau cerita-cerita dengan Om Tony tentang sejarah bagaimana sih balap motor, kenapa Om Tony ini namanya disebut-sebut sama teman-teman semua itu sebagai legenda balap di Kota Merauke. Kenapa bisa sih Om legend? Iya, karena mungkin yang masih aktif sampai dengan tahun 2020 nih mungkin hanya saya sendiri dari Merauke. Iya Om ya. Sempat juga Om Amir ya, Om Amir, Iya. Om Amir Salim Om, Iya. KMS ya. Iya, cuman sempat waktu mungkin sudah berkeluarga ya. Mereka punya jalan hidup, tetap nyeting juga motor tapi ya sambil cari buat keluarga kan. Oh iya. Jadi sekarang kayaknya Om Amir kan kayaknya kalau balapan sudah nggak seserius dulu ya. Iya, Cuma sekarang nyetingnya masih tetap. Iya. Tapi kalau Om Tony ini gimana nih kalau Om Tony? itu macam sudah jadi bagian daripada hobi, jadi susah sekali. Iya. Jadi Om masih fokus juga untuk balapan nih Iya. ceritanya nih. Jadi ceritanya sambil balapan tuh kadang kita lihat saja tergantung support, terus tanah apa sekian. Maksudnya kalau cukup, Om terjun. iya. Kadang saya juga sudah mau jadi mekanik saja, tapi motivasi dari teman-teman, saudara, apalagi keluarga masih sering ini yang sudah tidak boleh kau ikut, tetap saja mau juara tidak juara ya artinya kita meramaikan gitu. Jadi keluarga juga turut mensupport Om Tony Nomor juga. satu. Itu salah satu alasan yang buat Om Tony Iya. masih terus balapan. Masih tetap iya. Untuk planning ke depan masih tetap balapan ya Om. Kalau masih bisa dipercaya ada sponsor apa segala macam, pihak keluarga sering menunjang, pasti masih sering balap suka ikut balap saja, ikut Fight. meramaikan, fight saja. Jadi ini tujuannya Om ikut balap ini memang ingin dapat podium atau hanya sekedar untuk menyalurkan hobi atau memang ada kepikiran untuk fight dengan yang muda-muda sebenarnya? Kalau menurut saya sendiri sih tetap masih fight sih. Ya, cuman kan zaman sekarang teknologi semakin maju, kita kan yang apalagi settingan lokal ya kita harus bisa lebih bagaimana untuk pacu kita berdiri untuk bisa bersaing sama Yang tim-tim yang settingan Jawa, apalagi mereka kan sering mendatangkan mekanik. Pembalap ya sekali Kalau kita juga memang pernah ikut sekolah modif balap ya, ilmu-ilmu dari situ yang kita dapat yang kita terapkan. Om juga pernah ikut 2015 saya 2 bulan di HMMC Jogja.
Indriansa. Iya. Untuk sekolah mekanik. Sekolah ya mekanik. Untuk modifikasi balap. Nyeting ya, nyeting motor balap. Oh pernah. Jadi saya baru tahu nih Om. Ternyata Om Tony juga pernah nggak sebagai pembalap. Iya. Pernah berangkat ke Yogyakarta untuk sekolah. Artinya nyeting. mau untuk mungkin kita yang dari lokal pergi sekolah ke sana kita dapat ilmu sampai ke sini kita bisa terapkan di kita punya teman-teman rekan-rekan mekanik berbagi ilmu lah. Mungkin mereka kan mungkin dari segi dana belum mencukupi untuk ke sana, mungkin kita itu harapan saya begitu saja, maksudnya supaya kita berbagi dengan biar bisa teman-teman di sama-sama sini, ya. ya. Om cari ilmu di sana, Iya. pulang terus dibagi. Bagi-bagi. Oke. Ini sebelum jauh nih Om. Sebelum kita bahas jauh tentang balap motor lah. Ini saya mau tanya Om dulu nih. Sebenarnya Om nih kelahirannya tahun berapa sih? Saya 30 Mei 1976. Oh, tahun 76 76. Om lahir. Tanggal 30 Mei. 30 Mei. Itu jadi alasan karena apa? Jadi alasan kenapa Om pakai nomor start 30 kan? Iya. Oh. Dulu awal-awal pertama sekali saya terjun di dunia grass track itu pertama juara pakai nomor start 63. Oh, 63. Nah, terus ada lagi mungkin Fikri pernah dengar road race tapi bukan di aspal. Di Belum. pantai. Pernah? Di Pantai Lampu Satu pernah. Pernah. Satu kali ya. Pernah. Ini Om baru cerita ke Iya, saya nih. itu saya pernah ikut juga di Pernah situ. ada road race di pantai. Road race di pantai. Baru itu. Sejarahnya Merauke itu. Itu bagaimana Om ceritanya itu road race di Ceritanya pantai jadi itu? kayak macam Maksudnya kita- kayak bannya itu bagaimana bannya? Arenanya letter O saya begitu. Oh, Itu letter ban O. bukan kita pakai ban aspal, jadi kita pakai ban yang semi gembur-gembur tanah itu. Oh iya iya. Kayak yang sekarang paham. orang bilang petak tahu biasa Iya, iya. standar Iya, iya, saya paham. untuk lokasi-lokasi. Pakai ban begitu aja. Tapi basicnya road race. Road race. Pakai Motor wear pack. spek, road race. Pakai wear pack. Tapi zaman itu kan wear pack masih terbatas. Mungkin ada 1-2 pembalap saja yang pakai wear pack. Ya kita celana levis, modal sepatu laras tentara. Pokoknya pakai jersey panjang, ada sarung tangan, helmnya helm tutup sudah. Gas. 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 Saya baru dengar malah ini ada balapan road race di pantai. Sempat itu ya, Om, Iya, ya? itu Itu tahun berapa itu? Kurang aku sudah lupa tahun berapa, 9 berapa itu. Sekitar Tapi 90-an lah ya. Sekitar 92, 93-an kalau tidak salah. Satu kali saja itu memang event itu. Jadi itu event resmi atau Event resmi Oh, yang event adakan itu klub lokal sini yang bikin acara itu. Itu hari itu cuman ada 2 kelas saja. Jadi bebek mau dikatakan bebek standar, ya bebek standar, tapi ban sudah modif-modif. Ban sudah Iya, jadi spek regulasi waktu itu menyesuaikan panitia saja. Ini kita sudah cerita yang nggak disangka-sangka bisa nyangkut ke sejarah yang Iya. kita belum tahu-tahu nih. Tapi sebelum jauh nih Om, ini kan banyak yang tanya Om tuh sebenarnya tahun lahir maksudnya kelahirannya itu tahun berapa? Akhirnya tadi kan sudah kejawab ya. Tahun 76 Om Iya. Tony Cicak tuh lahir. Dan nomor 30 itu ternyata dari tanggal lahir. Tanggal lahir, iya. Akhirnya dipakai sampai sekarang ya. Nah, ini juga banyak teman-teman yang tanya sebelum jauh ke sejarah-sejarah nih Om. Kenapa Om Tony ini bisa dipanggil dengan sebutan Tony Cicak? Sebenarnya Cicak itu nama dari apa kok bisa sampai melekat dengan Om Tony sampai sekarang? Itu sebutan nama itu munculnya kapan dan kenapa bisa tertempel di Om punya nama? Orang-orang bisa panggil Tony Cicak begitu. Kenapa Jadi sih? dulu ada adik saya yang sudah meninggal, namanya Dedi. Kita dua kan sering bergaul ke bengkel sambil kita kerja, cari-cari ilmu. Nah itu memang adik saya ini yang sudah almarhum ini yang punya julukan Cicak. Nah, dulu tuh saya sering kalau di bengkel sama-sama kita keluar dari Yamai. Oh, Sering sempat ya, di Yamai. setting kita keliling-keliling jadi antara sering dipanggil sampai ada bengkel dari Surabaya yang waktu itu tiba di sini, bengkel namanya Sambi Motor, dipanggil lagi di situ bawa motor di situ. Jadi Ternyata adik saya ini memang dia lebih mahir sebenarnya, lebih mahir dalam dalam arti balapan iya ya. joki motor balapan dia lebih mahir dan lebih lincah. Saya sering kalah sama dia, makanya
julukannya cicak itu karena macam Lincah kan? lincah terus nempel di motor tuh nggak bisa lepas-lepas. Oh begitu. Iya. Jadi kenapa Kalau dipanggil? sudah nempel macam ibarat cicak di dinding gitu. Oh begitu. Nempel Jadi di itu plafon, iya. awalnya Iya. julukan cicak itu dari Om Tony Iya. punya adik yang Iya. sudah almarhum ya Om Iya. Tony ya. Kenapa bisa sampai sekarang dipakai Ya, dengan begitu, Om? setelah adik ini meninggal, kita kan masih tetap bergelut ke dunia racing, kerja di bengkel. Awalnya juga saya tidak mau jadi joki, tapi setelah saya ketemu bos saya dari Yamaha Motor, Koko Liun itu setting tidak ada joki yang pas untuk bisa rasa motor ini selain saya sendiri. Sedangkan saya di situ karyawan kerja, bantu dia. Pada saat itu. Pada saat itu ya. Saya ikut Yamaha itu cukupan lama, 8 tahun. Akhirnya Sampai jadi joki. Jadi ada motivasi kan sering orang tua suruh. Ada larang, apalagi ibu. Adikmu sudah meninggal. mohon Jangan maaf lagi, nih Om iya. Ton. Mohon maaf, saya potong dulu. Itu adiknya Om Ton meninggal di dunia balapan atau? Kecelakaan. Oh kecelakaan. Kecelakaan. Motor. Iya, tahun 1995 pas malam Natal. 95 deh. Oh iya, adik sudah 1 tahun kan? 96 kan? Iya kalau saya tidak salah ingat ya gitu. 96 ya? Iya 96. Tapi itu kecelakaan. Kecelakaannya tuh di depan. Oh bukan dalam dunia balapan ya? Bukan. Men? Oh kalau di Mereka dalam. naik motor aja balap-balap dulu kan Merauke masih 1 jalur. Iya iya. Tapi kan nggak ibaratnya Bukan. kalau bukan di dalam Iya. dunia balapan. Kalaupun di dalam dunia balapan saya yakin pasti itu sudah ada safety-nya ya Om ya. Jadi dulu tuh yang adik ini si Dedi ini meninggal, sebelum meninggal itu dia yang joki. Jadi dia dulu dia itu gelut joki duluan, Ah. bergelut di dunia motor duluan. Saya ini hanya sekedar mekanik bantu-bantu rawat motor awalnya. Memang kepingin karena basic orang tua sampai paman-paman semua itu basicnya motor. mekanik. Oh di motor. Iya di motor, mobil sampai alat berat basicnya semua mekanik. Gitu. Jadi pada akhirnya dari nama cicak dari kakak Dedi ya, Iya. almarhum, dia pindah ke Om Ton. Iya. Sampai sekarang Iya, dipanggil itu Om artinya Tony kita kan Cicak. sering kumpul-kumpul bareng teman-teman. Kita dulu punya ada satu macam istilahnya geng-geng motor begitu. Kita nih anak-anak kota, geng motor kota. Akhirnya mereka berembuk setelah Ade meninggal tidak bisa. Sudah. Kue ini pakai Ade deh, kue ini supaya maksudnya kita nih masih mengingat dia. Oh begitu. Iya. Jadi nama cicak itu Dipindahkan julukannya ke saya. Iya. Julukannya itu dipindahkan ke Om Ton untuk sekaligus mengenang Iya, mengenang almarhum. Iya. Oh gitu. Saya baru dengerin cerita. Karena memang dia lebih berbaur kalau dengan dunia Otomatis. racing sama teman-teman bengkel. Mungkin lebih banyak dia. Kalau dia seumpama masih hidup mungkin sampai keliling bengkel semua pasti dipanggil. Saya akui memang orangnya hebat. Nyalinya iya. Oke Om. Terlepas dari itu, Om juga masih semangat ya balapan Iya. sampai sekarang. Tapi Masih semangat. gini Om, selepas adik itu meninggal, Om balapan nggak dilarang sama keluarga? Justru saya yang balapan maksudnya sampai nakal-nakal dalam istilahnya dilarang orang tua, saya diam-diam saja. Pulang tetap saya biasa di rumah. Tapi masih balap, Iya, diam-diam ya? diam-diam balap tapi tanpa restu Orang tua. dari orang tua jarang sekali bisa dapat juara, paling bisa dapat juara 4, juara 5. Tapi ketika selesai balap kan orang tua pasti Iya, otomatis tahu nanti kan? akhirnya satu kali ketangkap. Ketangkap di Iya, mana? di tempat balapan. Tapi Tidak bisa mengelak lagi ya karena akhirnya, sudah kedapatan. sudah kedapatan. Tapi itu kita dengar sejarah, paling tidak sejarah singkat tentang Om Tony Cicak. Kenapa bisa dipanggil Tony Cicak? Dan sampai sekarang sebutan legend itu melekat kepada Om Tony Cicak. Sejarah singkatnya seperti itu ya, Mia. Iya. Ini mau tanya lagi nih, Om, banyak teman-teman di Instagram juga yang menitipkan pertanyaan ke saya. Iya. Om Tony itu balapan awalnya tahun berapa sih? Sampai kayaknya sekarang sudah di umur yang berapa nih, Om? 43. Sudah di umur 43 masih eksis balap Iya. motor. Tahun berapa Om awal ikut balap motor? Awal saya balapan itu kelas 2 sampai kelas 3 SMP itu 88 atau 8990 lah. Kalau tidak salah ingat 89 90 91. Ya. Itu dunia Merauke masih identik dengan crash track. Oh gitu. Iya.
Zaman itu ya. Zaman Itu itu, balap grass track berarti Om, awal mula balapan Iya. di jalur grass Jalur track ya. grass track. Oh gitu. Karena menyesuaikan dengan keadaan yang event yang sering ada di Merauke itu cuman grass track, motocross. Itu Om balap sendiri dengan bawa tim sendiri atau gabung di? Saya gabung itu sudah sama bos Yamai. Oh, itu dengan awal iya. dengan Yamai. Akhirnya dari situ Om pertama kali ikut balapan lewat situ. Iya, lewat situ. Oh gitu. Awal mula balap grass track. Iya. Terus Om balap road race tahun berapa tuh awalnya? Merauke itu kalau tidak salah 2004. 2004 itu mulai start dari bulan waktu itu zaman Pak Bupatinya Pak John Lubagece. Kalau tidak salah 2004 itu dia bisa bikin sampai 5 event 1 tahun. 1 tahun. Wih, rame Jadi juga kita ya. balap itu kalau tidak salah awal start 2004 Februari. Saya sudah lupa tanggalnya. Maret, April pas seri keempat Mei itu. Oh gitu. Sempat itu balap road race nyambung Om. Februari, Maret, Iya, April, itu Mei memang balapan kita akui. Zaman itu masih panas-panasnya. Terus kita lawan yang artinya dari luar daerah yang paling kita artinya jadi kita lawan paling berat itu tim Ijo Lumut. Oh gitu. Ya, Iya, mereka iya. yang dari Jayapura yang Iya, sering saya sempat dengar sini juga ya. itu tim Ijo Lumut keras ya Keras, datang. keras. Karena motor-motornya kan mereka sudah duluan di sana. Hmm. Entah tidak tahu Jayapura road race dari tahun berapa, kita baru awal di 2004. Sekitaran itu Iya. ya. Ini menurut Om Tony Cicak dari awal balap tahun 2004 Iya. ya. Lawan lumayan yang berat. Ijo Lumut. Ijo itu. Lumut. Gitu. Pokok Renault itu Mas. Jadi Om Tony itu awal balap tahun 2004. Itu road race. Itu road race Iya. ya. Ini kan awal balap road race kan. Awal balap road race tahun 2004 itu masih gabung dengan Yamai. 2004 saya sudah pindah itu. Waktu itu kan pemasukan di bengkel terus di Yamai sudah agak berkurang. 2002 saya berkeluarga, sudah punya anak satu si Tasya itu. Oh iya. Nah, artinya kan sekarang berarti faktor ekonomi dan tanggung jawab keluarga. Ya, ya. Nah, saya permisi baik-baik. Kalau tidak salah ke Bos Liun saya datang bicara, Bos. Di sini juga maksudnya karena Bos sudah kurang terima motor, penghasilan kita kurang. Saya ini sekarang sudah berkeluarga. Kalau kayak dulu saya tetap masih pasti setia ikut Bos saja. Oh dari faktor karena Nah, Om Ton sudah sudah berkeluarga, berkeluarga, iya. akhirnya Om memilih untuk Saya cari. permisi baik-baik sama Bos. Saya bilang saya mau cari tempat kerja dulu yang baik-baik. Dia tanya di mana. Saya bilang asa ke dekat situ, kita tetangga saja Di mana? di Ermasus ini Om Hingkitan. Oh, iya. kan. Akhirnya Om pindah ke situ. Iya, Jadi saya awal permisi baik-baik dari Iya. situ. Jadi awal mula balapan road race lewat Ermasu. Lewat Ermasu. Oh gitu. Iya. Jadi pada tahun itu Om mulai awal balap road Iya. race lewat Artinya Ermasu Racing. mulai 2004 terjun ke dunia road race. Kadang juga bos lama sering panggil untuk nyeting-nyeting, bantu nyeting motor entah nanti iya. jokinya siapa. Tapi apa silaturahmi masih tetap Masih jalan. tetap jalan ya. Bukan ini ya. Iya, Itu kan 2004 itu iya, saya sama Arif Andi kalau tidak salah di Ermasu. ini Om. Ada juga teman-teman yang tanyakan lawan terberat road race ya. Ini konteksnya road race Om. Lawan terberatnya Om Tony Cicak pada masa jaya-jayanya Om Ton kan sempat jaya ya sampai teman-teman semua tahu Om Tony Cicak tuh siapa sih yang nggak kenal Om Tony Cicak. Pada zaman itu dia yang ya ibaratnya merajai juga lah, cukup jadi panutan untuk pembalap-pembalap lain. Ini banyak yang nanya lawan terberatnya Om Tony Cicak pada zaman itu siapa? 27 Siapa itu? Arif Andi. Oh, Kakak Arifan. Iya. Kenapa dia? Artinya kalau kala itu memang lawan terberat karena posisi dia sudah terjun, maksudnya sudah paket-paket mesin keluar. Oh gitu. Sedangkan kita nih masih tetap dengan settingan kita. Tapi lokalan Merauke dari tetap baik. tapi dari skillnya memang Iya. Abang Arif Andi ini licin juga. Iya, licin, Artinya dia juga Artinya kan skillnya jago ya. Kita dua itu mulai dari kelas 1 SMA itu tiap hari sama-sama. Oh, Om satu angkatan. Satu angkatan sama dia. Oh gitu. Iya. Satu sekolah juga. Beda sekolah, Oh, beda dia sekolah. SMA 2, saya SMA 1 tapi tiap hari dijemput. Oh. Kita artinya langsung jadi bukan sekolah, kita kan jadi main motor dari mulai zaman nakal-nakalnya SMA. Iya. Itu Abang Arif Andi kan, kalau yang teman-teman belum tahu nih ya, untuk yang belum tahu aja, kalau yang udah tahu ya pasti kenal lah ya namanya Arif Andi ya Om ya.
Abang Arif Handi itu kakak kandungnya Abang Rusman Fadil. Iya, betul sekali. Bener ya, Iya. teman-teman. Jadi itu abang yang duluan balap motor Duluan balap. sebelum Abang Fadil ya. Iya. Jadi Fadil tuh dia setelah Abang Arif Handi balap baru Fadil ikut balap. Iya. Nah, si Abang Arif Handi ini angkatannya Om Tony. Iya. Balapan sama-sama. Iya. Sekaligus jadi lawan terberat ya. Iya. Tapi tadi Om sempat bilang kalau di Hermasu sama-sama. Hermasu sama-sama.